pekerja itu minimal harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang pekerja. Contoh, ya kan? Apa sih hak pekerja? Gitu kan? Ya. Apa nih? Contoh, ya kan? Apa sih hak pekerja? Gitu kan? Ya. Apa nih? Dapat bayaran. Bayaran? Iya kan, Oke. kerja buat dibayar, bukan kerja buat gratisan. Jarang nih. Bayaran. Apa nih? Kayak pokoknya salah satu bayaran ya. Ya. Duit Duit. Ya bayaran kan duit. belum tentu ya. Ya kan dulu bisa ditukar beras loh. Tuh. Oh jadi masih ada kita sekarang yang kerja dibayar pakai begituan gitu? Ya nggak tahu. juga. Bisa. Siapa tahu. Oke. Ya oke, tadi kalau tadi dibilang duit, kita pakai bahasa yang intelek dikit ya. Memperoleh penghasilan yang Wih. memenuhi. Penghasilan, Nah, oke. memperoleh penghasilan. Ya, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gitu. Oke. Ya kan? Yang kedua, meningkatkan ya dan mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Itu hak pekerja loh. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan. Iya. Berarti pengembangan diberikan oleh pengusaha. Iya, hak. Itu hak karyawan. Demen deh kalau ngomongin hak pasti. Ya, Langsung. memang sih. Iya, semangat nontonnya, semangat ya kan. Tinggal pengusahanya mendem nggak nih? Enggak lah. Enggak, karena mau dibahas dua sisi ya. Iya. Kita mau bahas dua sisi. Kan kalau misalnya karyawan berkembang, pengusaha juga senang perusahaan maju. Tuh, Ya, ingat. pastilah. Nah. Terus hak lainnya adalah ya kan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kadang-kala ada keselio lidah nih dengan katanya kan harus multi talent sekarang kan. Yes. Kalanya sama multi face masalahnya. Kita nggak bahas itu, kita Oke, lanjutin oke, ya. lanjut. Mendapatkan jaminan sosial serta keselamatan dan kesehatan kerja. Wow. Wajib dong. Ada jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan Iya, kerja. itu hak pekerja loh, ya kan? Mendapatkan waktu istirahat, cuti dan libur. Baik. Dan terakhir mendapatkan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif. Jadi pekerja harus mengetahui haknya dulu deh. Karena kalau saya bilang pekerja harus mengetahui kewajibannya, kabur peserta training saya. Bicara hak langsung, wah lu suruh maju satu-satu ada 28, 30 yang nulis. Tapi bicara kewajiban ada 28, satu yang nulis. Saya. Ya kan? Nah, setelah hak itu kan pekerja juga mempunyai kewajiban. Kalau tadi hak saya kasih 6 loh. Saya bilangnya kalau antara hak dan kewajiban 64 bukan 55. Kenapa gitu? Biar pekerja semangat. Gue punya 6 hak loh, Iya. kewajiban gue cuma 4. Iya. Nah, tapi 4 aja mau apa enggak kan? Syarat MOI juga harus tahu gitu. Ya kan? Empatnya apa nih? Ya, tunduk dan patuh pada perintah dan petunjuk yang sah dari atasannya. Wajib. Karena hubungan kerja itu ada 3 unsur, pekerjaan, upah, perintah. Pekerjaan upah perintah. Iya, jadi dia wajib tunduk dan patuh pada perintah dan petunjuk atasannya yang sah ya. Yang sah ini melanggar Ya, Mas, hukum nggak? Om? ya enggak lah, kan sah pasti di mata hukum bener lah. Kalau disuruh nyebur kali jangan mau. Atau Kalau- ada banyak istilah yang layak. Boleh, yang Gitu ya? layak lah, gitu. Sama aja lah, sah sama layak kurang lebih demikian ya kan. Masuk jurang kan nggak layak. Nggak gitu. layak kan gitu. Diperintahkan masuk jurang. Ini juga nih yang kadang-kadang nih, ini juga kewajiban buat pekerja nih. Menyimpan informasi dan data perusahaan yang bersifat konfidensial dan rahasia itu wajib loh. Betul, itu Kewajiban, betul. ya kan? Dan itu yang banyak yang diminta sih, Ini gitu, itu wajib, diminta prospekan pengusaha segala ya, macam, gitu ya. Perusahaan di bidang resep, ya kan, garam 30 gram, ya kan, gula 35 gram, itu kan udah punyanya Perusahaan, karena perusahaan. kita kerja di situ. Iya. kan, perusahaan. Resep masakan tuh. Iya, kalau masakan, pada saat dia keluar nggak boleh di bawah itu. Iya, betul. Jadi jangan 35 lah, 36 boleh lah kan. ATM amati tiru modifikasi kan. Ya, ATM, betul. Ya kan? Betul. Nah, terus dia memberikan kontribusi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Oke. Itu kewajiban. Nah, yang terakhir, memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang data diri. Ini kadang-kadang nih, pekerja nggak pernah memberikan ini. Maksudnya gimana, Om? Coba saya tanya, Tante Mary anaknya berapa? 4. 4. Om Heri anaknya berapa? 3, Tante Mary yang sulung ada 2? 1. 1. Om Heri bungsunya 3. 1 Apa? 1 orang, 1 orang bungsu, bungsu, 1 orang, sulung, 1 orang. tengah-tengah, Kalau Tante Mary yang 4 tadi, 1 sulung, 3 bungsu.
Enggak. Jangan gitu, maksudnya yang 3 itu kembar. Iya. Jangan negatif juga Iya. gitu kan. Kembar tapi kan ada yang keluar duluan. Iya. Ya tetap aja gitu kan, biar gimana juga. Nah, setelah itu kurang lebih ada yang disebut namanya penyakit-penyakit dalam dunia kerja yang dimiliki oleh pekerja. Itu juga harus dihindarin tuh. Saya mendeteksi sih ada banyak ya. Penyakit yang diidap oleh para pekerja, Ya. hati-hati nih, bisa jadi kudis, Bisa. surat, gitu Ya, kan? itu ntar sebelumnya kita bahas, ada satu lagi yang kelewat tadi. Malum udah lama bawain Great Employee, terakhir 2035 detik apa 35 menit yang lalu. Ya kan? Harusnya pada saat dia punya tadi tahu hak dan kewajiban, dia mempunyai komitmen. Komitmen. Keterikatan untuk melakukan sesuatu. Itu komitmen, simpelnya gitu kan. Yang kedua, bahaya komitmen ini. Kenapa tuh? Sometimes later become never. Oh, menunda bisa menjadi Enggak, udah. lupa. Iya. Lupa udah pasti. Jadi jangan ditunda, komitmen itu lakuin sekarang. Apa yang keterikatan kita terhadap melakukan sesuatu ya lakuin. Itu kewajiban. Tadi kalau dibilang beberapa penyakit pekerja, saya nggak mau nyebutin banyak ya. Kalau di tempat saya ada sekitar 24 penyakit, tapi kayak pernah kena, Tante Mary sama Om Heri pernah kena penyakit apa nih? Yang umum lah. Ya, Saya mah umum penyakit apa? rakyat lah, flu lah. Flu. Tante Mary? Tipes. Tipes. Susah, kalau tipes di saya nggak ada, itu saya kata susah. Masih ada di situ gitu? Iya. Batuk-batuk. Batuk bisa. Bisa. Pusing-pusing, kepala pening. Pusing dong, ya kan? Pegel-pegel, kram. Kram ada. Kalau penyakit bokeh ada nggak? Oh itu susah sekali. Ya kan? Flu. Tadi siapa yang ngaku flu? Flu, flu. Facebook melulu. Ya kan, kenapa? Untung nggak mainan. Aduh. Ya, Tadi apa? zamannya Facebook sih. Biasa kan. Gitu, zamannya Contoh-contohnya Facebook. ada banyak sih. Tadi kita nyebutin apa yang Tapi sekarang dikenakan udah aja. enggak Sekarang Instagram. Instagram melulu. Ya kan? Tadi apa batuk ya? Batuk. Banyak ngantuk. Habis makan siang Ya udah biasanya. pasti. Ya kan? Tadi kram ya? Kram. Kurang terampil. Kan begitu kena penyakitnya. Itu harus dihindari. Oh gitu. Mm-mm. Kirain minum vitamin. Ada, bener. Habis itu untuk menjadi seorang great employee dia harus minum vitamin 8B. 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 Mikir saya, vitamin B itu cuma ada berapa? B12, B1 sampai B12 ini 8B loh. 8B. 8B. Kok saya analoginya jauh ya? Apa tuh? Ukuran. Ukuran baju. Oh, ini udah enggak. Pokoknya Kok ukuran baju sih? Hah? Oh salah ya? Tapi nggak ada juga 8B. Enggak ada ya? di sana. penyakit 8B. Ya kan? Kalau tadi orang sakit seperti tadi kan Vitamin 8B. Dia vitamin 8B, sorry, penyakit 8B tadi bilang Iya. Enggak, tadi penyakit yang tadi B tuh. kompleks. Ya, Obatnya sekarang 8B. ya kan? B kompleks. Dia harus belajar, berusaha, bersyukur, berpikir positif, berhati bersih, berperilaku baik, bertindak benar, berdoa. Berdoa Ya. pada Yang Maha Kuasa. Iya. Tapi Nah, tadi ada bertindak benar, Om. Nah, bertindak benar itu kadang-kadang kalau atasan kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang salah, nah, hati nurani berkata tidak, tapi demi mengamankan periuk-nasi, gimana? Konflik nih, terjadi konflik nih. Iya. kita akan bahas sesi tersendiri. Iyo. Cocok katanya. Selain dari yang 8B tadi, ada lagi nggak, Om, kira-kira? Ada. Apa tuh? Seorang great employee itu, pekerja yang menjadi great employee itu harus menciptakan budaya senang. Budaya senang tuh budaya tersenyum gitu? Ya, kurang lebih lah gila lah. Budaya senang, Budaya senang. Happy, gitu kan. happy. Ya kan? Senang ngeliat orang susah. Ya kan? Susah ngeliat orang senang. Gitu. Oh, dalam. Nggak begitu. Ya, Budaya ya. senang tuh senang datang tepat waktu, Oh. ya kan? Senang tidak pernah absen, ya kan? Senang menyelesaikan pekerjaan, senang kerja efektif efisien, senang memelihara lingkungan kerja. Cukuplah kalau yang tadi itu kan, Iya, punya skill, knowledge, attitude, ya kan, punya komitmen, terhindar dari penyakit-penyakit, ya kan, minum vitamin 8B, ciptakan budaya senang. Apakah cukup? Kalau di sini sih cukup. Oh, kalau mau detailnya gimana? Kita buat sesi khusus, public training kayak in-house training, tinggal hubungi Tante Mary, Oh, iya. biasa. Tuh, untuk kalian para HRD, HR yang ingin mendapatkan materi-materi ini dengan lebih lengkap, jangan segan hubungin saya ya. Dan kita bisa mendatangkan baik Om Kenny,
Om Heri maupun Ada teman, satu lagi teman kita. oh Berarti temannya Tante Mary, temannya Pak Heri, temannya saya. Oh, bisa Pasti juga ya? bisa beliau. Ah. Kita tunggu juga kedatangan beliau. kesini ya, Mari. undang jadi bintang tamu. Siap, ya? siap. Menarik sekali ini, menarik sekali. Jadi ini ngobrol berfaedah kan para pakar HR gitu. Satu-satunya bukan pakar HR cuma saya di sini kan. Lama-lama Pakar ya, pekerja Yes, kasar ini. curhat dong. Nah teman-teman, kalau kalian punya konten menarik yang ingin dibahas sama Om Kenny atau sama Om Heri, silakan mau komen atau email saya. Jadi saya bisa nih mendatangi beliau-beliau ini dan berbicara tentang konten yang ingin kalian minta kita bawakan ya Om. Siap. Senang hati, siap. Dengan Tuh, senang hati. tuh. Benar. Dikasih kesempatan, silakan segera komen. Nah, jangan lupa lagi subscribe, like, dan komen, serta share ya. Sehingga kita bisa ketemu lagi di video berikut dengan konten-konten menarik yang kalian sukai. Sampai di sini episode ke-19. Kita bertemu di minggu depan. Bye. Bye. Serius ya? Ya, serius tapi santai. Susah nih perut nih. Kan buka dulu.